Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi bagi kalian semua, anak-anakku kelas 7 yang ibu sangat banggakan. Selamat bertemu kembali di dalam proses pembelajaran IPA. Kali ini ibu akan membahas bab yang kedua untuk materi kelas 7 IPA semester genap. Anak-anak, tapi sebelum ibu melanjutkan pada materi, ibu selalu pesankan bahwa saat ini anak-anak masih belajar di rumah karena pandemi COVID-19 memang masih melanda di sekitar kita, dan untuk itu ibu pesan bahwa anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan, selalu melaksanakan memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak agar kita semua bisa terhindar dari COVID-19 dan bisa memutus mata rantai COVID-19. Anak-anak yang ibu banggakan, marilah kita mulai pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup. Kita mulai anak-anak, kita membahas bab yang kedua tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi tolong anak-anak siapkan untuk alat tulis, barangkali ada yang penting untuk ditulis, nanti kalau suatu ketika lupa. Ibu lanjutkan. Pada kesempatan pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang komponen ekosistem dan interaksi makhluk hidup. Namun sebelum ibu lanjutkan pada materi, anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti setelah anak-anak melihat tayangan video ini, ibu harapkan anak-anak bisa menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, anak-anak harus bisa melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dengan abiotik. Yang ketiga, anak-anak ibu harapkan mampu menjelaskan pengertian interaksi. Dan yang keempat, anak-anak harus mampu menjabarkan pola interaksi. Yang kelima, anak-anak harus bisa menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan pada makhluk hidup. Dan yang ketujuh, menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritivus dengan rantai makanan rumput. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Yang terakhir, anak-anak harus memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil eksplorasi. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian lingkungan. Lingkungan ini merupakan satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun di dalam perairan. Jadi kalau kita katakan secara sederhana bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Inilah lingkungan.
Jadi di sekitar kita ada apa? Ada hewan, tumbuhan, kemudian air, tanah, batu, maupun benda-benda mati atau benda-benda abiotik yang ada di sekitar kita. Itu yang kita sebut sebagai lingkungan. Kita lanjut bahwa lingkungan ini akan membentuk suatu ekosistem. Jadi apakah ekosistem? Ekosistem itu sesuatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik dengan lingkungannya disebut ekologi. Jadi ilmu yang mempelajari ekosistem itu ekologi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Apa saja yang menjadi komponen ekosistem? Yang pertama ada komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik atau benda tidak hidup. Nah, sekarang kita bahas mengenai komponen biotik, yaitu komponen makhluk hidup. Komponen biotik itu merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di lingkungan atau di alam. Nih. Meliputi apa saja? Yang pertama ada hewan, ini adalah termasuk makhluk hidup. Yang kedua ada tumbuhan. Yang ketiga ada manusia. Dan yang keempat adalah ada organisme lainnya atau organisme mikroorganisme, organisme yang berukuran sangat kecil. Jadi termasuk Monera ya, ini termasuk Protista, ini adalah organisme lainnya yang ukurannya sangat kecil. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai kedudukan dan peran tertentu di dalam lingkungannya. Masing-masing di sini organisme ini mempunyai peranan. Coba dilihat gambar ini. Nah, inilah hewan, ini adalah komponen biotik. Inilah hewan, inilah tumbuhan, ya. Kemudian inilah makhluk hidup lain atau organisme lain, termasuk protista, termasuk bakteri. Ini adalah jamur ya. Dan manusia, kita semua ini termasuk komponen biotik ya. Kita lanjut ya. Nah, menurut peranannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 3. Jadi peranan komponen biotik itu yang pertama adalah sebagai produsen. Nah, produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanannya sendiri. Ya. Baik untuk menyediakan makanannya sendiri maupun menyediakan untuk organisme lain. Nah, tugas sebagai produsen itu diperankan oleh organisme yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun, yaitu tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau ini itu bisa menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri, juga untuk organisme lain dengan cara fotosintesis. Jadi proses fotosintesis hanya dilakukan oleh tumbuhan hijau yang mempunyai klorofil. Bahannya adalah karbon dioksida dan air atau H2O dengan bantuan cahaya matahari
berlangsung di dalam klorofil. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah pemakai atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Namun makhluk hidup ini akan selalu bergantung pada organisme lain untuk makanannya. Contohnya hewan. Hewan ini akan bergantung pada tumbuhan, akan juga bergantung pada hewan lain. Kemudian manusia, kemudian tumbuhan yang tidak berklorofil, misalnya ini tali putri. Ini termasuk konsumen, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, tetapi dia menghisap atau mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya atau inangnya. Kemudian jamur, jamur misalnya nih, jamur itu juga tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia bisa menguraikan, untuk menguraikan organisme yang sudah mati atau sisa-sisa daripada organisme ini. Nah, kemudian ini hewan, tentu saja ini hewan merupakan konsumen. Nah, makhluk hidup berdasarkan makanannya, jenis makanannya maka akan dibedakan menjadi herbivora. Makhluk hidup herbivora adalah makhluk hidup yang makanannya tumbuhan, Kemudian karnivora, ini makanannya hewan. Nah, ini dia, ini karnivora, ini makanannya hewan. Dan omnivora. Omnivora ini adalah makhluk hidup yang makan segalanya, artinya makan hewan ya mau, makan tumbuhan juga mau. Jadi saya ulang, herbivora adalah organisme yang hanya makan tumbuhan saja, misalnya sapi, kambing, zebra, dan lain-lain. Sedangkan karnivora ini adalah organisme yang hanya makan hewan. Contohnya ini harimau, singa, anjing, dan lain-lain. Sedangkan omnivora tadi saya katakan bisa makan segalanya, artinya makan tumbuhan juga makan hewan, Misalnya apa? Organisme manusia itu omnivora. Saya lanjut, pengurai. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai merupakan organisme yang menguraikan hewan tumbuhan yang sudah mati. Jadi dia bisa menguraikan hewan maupun tumbuhan yang sudah mati. Nah, makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya adalah cacing. Ini gambarnya cacing. Kemudian bakteri maupun jamur. Nah, ini juga termasuk pengurai karena larva Galeria ini dapat menguraikan plastik. Ini. Nah, masing-masing organisme itu mempunyai habitat dan relungnya sendiri-sendiri. Habitat itu apa? Habitat adalah tempat khusus dari organisme itu hidup. Contohnya ikan itu di air, elang di udara, angsa di kolam, atau tempat yang berumput ini. Sedangkan relung atau nisia itu adalah peran suatu organisme dalam suatu ekosistem. Misalnya apa? Nisianya produsen, konsumen,
dekomposer maupun detritivor. Nesia. Ya. Nesia adalah peran suatu organisme dalam suatu ekosistem. Jadi nesia ada produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Dilanjutkan. Yang kedua, komponen dari suatu ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen makhluk tidak hidup alias benda mati. Jadi komponen ini merupakan benda tak hidup yang terdapat di dalam lingkungan, berperan pada komponen abiotik ini sangat berperan atau sangat mempengaruhi kelangsungan dari komponen biotik. Ya. Contoh komponen abiotik, misalnya cahaya, ini sangat mempengaruhi dan sangat berperan sekali untuk tumbuhan. Karena apa? Tumbuhan hijau itu tidak bisa hidup kalau tidak ada cahaya. Ya, sebab cahaya ini adalah salah satu faktor bahan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang kedua adalah udara. Udara itu terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Nah, semua organisme itu membutuhkan udara untuk kelangsungan hidup mereka. Contohnya saja oksigen. Ya, semua hewan ya itu memerlukan oksigen untuk proses respirasi. Dan nanti dari hasil proses respirasi itu dihasilkanlah energi untuk melakukan kegiatan atau aktivitas setiap hari. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah air. Nah, semua organisme di atas bumi ini memerlukan air. Tanaman juga membutuhkan air, apalagi hewan dan manusia. Hewan dan manusia kekurangan air akan mengalami dehidrasi. Nah, lama-lama bisa mengakibatkan kematian. Nah, demikian juga dengan organisme yang habitatnya di air, dia tidak bisa hidup tanpa air. Yang keempat adalah suhu. Ya. Suhu merupakan salah satu komponen penting bagi organisme supaya bisa bertahan hidup. Nah, setiap organisme itu membutuhkan rentang suhu tertentu untuk bertahan hidup. Ada yang bisa hidup di daerah panas, contohnya pada tumbuhan xerophyt. Ya. Misalnya kaktus. Ada juga tumbuhan yang tidak bisa hidup di daerah panas, harus ada airnya atau suhunya rendah, misalnya tanaman higrofit atau hidrofit. Ya, dia tetap membutuhkan suhu rendah. Kita lanjutkan. Kita sampai pada pola-pola interaksi makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu berinteraksi satu sama lainnya, membentuk pola interaksi. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Yang kedua adalah pemangsaan atau predasi, saling memangsa ini. Dan yang ketiga adalah kerjasama atau simbiosis. Yang keempat adalah antibiosis. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu pada pembahasan kali ini. Pertama, persaingan atau kompetisi. Ya. Persaingan atau kompetisi ini bisa terjadi pada beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Nah, kebutuhan untuk memperoleh
sumber makanan sebanyak-banyaknya inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan atau kompetisi untuk berebut atau memperebutkan bahan makanan sebagai sumber kehidupannya. Nah, pada pola interaksi kompetisi ini akan menyebabkan kerugian bagi mereka yang kalah ya. Contoh kompetisi nih, singa satu dengan singa yang lainnya, dia akan berebut makanan ya. Persaingan antara makhluk hidup satu dengan yang lain inilah yang menimbulkan kompetisi. Contoh lain, persaingan antara produsen atau berbagai jenis tumbuhan untuk memperoleh air, sinar matahari maupun unsur hara. Nah, anak-anak, kompetisi bukan hanya terjadi pada hewan saja, tetapi juga terjadi pada tumbuhan ya, tadi seperti berebut air maupun garam mineral. Jadi tumbuhan itu yang kalah, tidak mendapatkan air, kurang garam mineral ya, maka pertumbuhan-tumbuhan itu akan kurus atau tidak sehat, lama-lama layu akan mati. Nah, ini adalah contoh kompetisi 2 ekor singa ini ya. 2 ekor singa. Mereka yang kalah, maka dia akan rugi, tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian bentuk yang kedua adalah predasi atau pemangsaan. Memangsa itu memakan ya. Contohnya ini ya, singa, harimau ya, ini harimau akan memangsa zebra. Nah, pada proses ini pemangsaan ini, contohnya ini aja ya, singa yang akan memangsa zebra ya, atau singa akan memangsa rusa atau kijang ya. Pola interaksi semacam inilah yang kita sebut sebagai predasi. Inilah predatornya, pemangsanya ya, yaitu harimau ya. Ini adalah predatornya atau pemangsanya. Kita lanjutkan. Untuk yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis adalah hidup bersama dari beberapa organisme ya. Interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih ya, ini bisa lebih ya, yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Nah, simbiosis ini ada 3. 1. Mutualisme, 2. Komensalisme, 3. Parasitisme. Kita lihat yang pertama adalah mutualisme. Adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda yang saling menguntungkan ya. Contohnya ini kupu-kupu dan bunga ya. Serangga bisa, kupu-kupu bisa, yang hingga pada bunga. Untung, dua-duanya untung. Bunga untung karena dibantu penyerbukan, dan kupu-kupu untung karena mendapatkan madu sebagai makanannya. Nah, yang kedua contoh simbiosis mutualisme adalah simbiosis antara bakteri Escherichia coli yang hidup di dalam usus besar manusia ya. Bakteri tersebut, ini bakterinya hidup di dalam usus atau kolon ya, usus besar manusia atau kolon. Nih,
bakteri tersebut bisa menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah manusia. Sedangkan manusia untuk juga ya ini untungnya bisa mendapatkan vitamin K dan vitamin B12. Sebaliknya bakteri ini untung karena bakteri ini bisa berlindung, bisa makan dan bisa hidup di lingkungan yang cocok, yaitu di dalam usus manusia. Bentuk contoh simbiosis mutualisme yang lain yaitu burung jalak yang hinggap di punggung kerbau ini ya. Burung jalak hinggap di punggung, bisa di kepala ya, mendapatkan makanan berupa kutu ya. Kutunya dimakan burung jalak sebagai makanan burung jalak, dia untung, kerbaunya untung, kutunya hilang ya, sehingga terbebas dari kutu. Kita lanjut, contoh simbiosis mutualisme yang lain adalah simbiosis antara protista yang hidup di dalam usus rayap. Ini protistanya hidup di dalam usus rayap. Rayap ini adalah serangga yang makan kayu, namun tidak dapat mencerna kayu. Nah, protista ini dapat mencerna kayu sehingga rayap dapat menggunakan kayu sebagai sumber energinya. Nah, sedangkan protista untung mempunyai tempat di dalam usus rayap dan bisa menggunakan kayu untuk sumber energi. Kita lanjut, untuk yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu mendapatkan keuntungan sedangkan individu yang lain tidak dirugikan. Contohnya ini, coba dilihat. Anggrek yang menempel di pohon mangga. Anggreknya itu untung karena bisa menempel dan hidup pada pohon mangga. Sedangkan pohon mangga yang ditumpanginya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga tidak merasa dirugikan. Karena apa? Karena anggrek ini mampu membuat makanannya sendiri. Lanjut ya. Simbiosis komensalisme yang lain. Nah, misalnya ikan remora yang mengikuti ikan hiu ya. Ikan remora ini akan memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada tubuh ikan hiu. Ikan remora untung, tetapi ikan hiunya tidak merasa dirugikan. Nah, contoh yang lain adalah burung plover yang hinggap di mulut buaya. Ini coba dilihat anak-anak. Nah, burung plover yang hinggap di mulut buaya untuk memakan remah-remah sisa makanan buaya ini. Jadi yang untung itu adalah burung plover dan buaya tidak merasa dirugikan. Kita lanjut. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme ya. Parasit ya, artinya merugikan. Jadi interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda ini, satunya dirugikan tapi satunya mendapat untung. Yang mendapat untung tentu saja yang sebagai parasit, sedangkan yang merasa dirugikan adalah inang atau hostnya. Contohnya ini tumbuhan benalu nih. Ini tumbuhan benalu nempel pada tanaman jambu ya. Benalu untung karena dia bisa mengambil air ya,
mengambil air dari pohon jambu ini, sedangkan pohon jambu ini merasa dirugikan, ya, bisa pohon jambu, bisa pohon mangga, ya, sebagai inang akan terhambat pertumbuhannya. Sebab apa? Airnya berkurang diambil oleh benalu. Nah, lama-lama nanti akan mengakibatkan kematian karena apa? Kekurangan air. Nih, contoh yang lain adalah pada tali putri, ya, tumbuhan tali putri ini. Tali putri ini biasanya pada tanaman belutas, ya. Jadi tali putri yang menempel pada tanaman belutas sebagai inangnya. Tali putri untung dia mendapatkan makanan dari belutas, tetapi belutas rugi karena lama-lama dia akan mati, ya, makanannya habis diambil oleh tali putri. Nah, bentuk yang keempat adalah antibiosis. Ya. Antibiosis merupakan hubungan antara dua jenis organisme, di mana organisme yang satu menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya adalah jamur penicillium. Jamur Penicillium notatum itu mengeluarkan antibiotik penisilin. Ini untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nih. Jadi antibiosis ini bisa menghambat pertumbuhan makhluk lain. Hubungan dua jenis makhluk hidup yang berbeda, salah satunya terhambat pertumbuhannya. Saya lanjutkan. Nah, sebagai latihan anak-anak, ya, nanti anak-anak akan latihan menyelesaikan pertanyaan berikut ini. Namun sebelumnya akan Ibu ulas sedikit, ya, dari keseluruhannya tadi, bahwa ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, di dalam suatu ekosistem akan terjadi interaksi antara makhluk hidup yang membentuk pola-pola interaksi yang dibedakan menjadi satu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan membentuk antibiosis juga menimbulkan predasi serta kompetisi. Itulah pola-pola interaksi pada makhluk hidup. Nah, untuk latihan anak-anak, coba anak-anak jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, ditulis, ya, nanti dikerjakan. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Paham, ya? Yang ketiga, sebutkan komponen-komponen ekosistem. Lanjut. Yang keempat, apa saja yang termasuk komponen biotik. Nanti ditulis komponen biotik terdiri dari apa aja. B, komponen abiotik. Kemudian yang kelima, jelaskan perbedaan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen, konsumen, dan pengurai. Oke. Kemudian yang keenam, sebutkan pola-pola interaksi makhluk hidup. 7. Apakah perbedaan antara kompetisi, predasi, simbiosis, dan antibiosis?
8 ya. Sebutkan macam-macam bentuk simbiosis yang ada di ekosistem atau lingkungan. 9 anak-anak, berilah contoh beberapa pola interaksi di alam atau di lingkungan. Dan yang terakhir anak-anak, ini berilah contoh beberapa pola interaksi di alam lingkungan ya dalam bentuk predasi, ini kompetisi, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, antibiosis. Contoh predasi, kompetisi, simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan antibiosis. Oke. Nah, yang ke-10 ini yang terakhir adalah mengapa keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Jelaskan penyebabnya. Ya. Paham ya anak-anak? Ya anak-anak, itu tadi adalah materi untuk pola interaksi pada makhluk hidup pada pertemuan kali ini. Nah, kali ini Ibu akhiri sekian dulu. Untuk pertemuan yang akan datang akan Ibu bahas mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekali lagi Ibu ingatkan anak-anak agar tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Semoga kita segera bisa bertatap muka untuk mengikuti KBM secara langsung. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Kita sama-sama berdoa, kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran